Bertemu lagi dengan saya, Ibu Lela Nurpulaila, pada materi kuliah Dasar Elektronika. Materi kali ini akan membahas jenis bahan listrik yang merupakan lanjutan dari materi sebelumnya. Jenis bahan listrik di sini yang akan lebih ditekankan ke materi jenis semikonduktor. Tujuan instruksional dari materi ini adalah mengerti sifat dasar sebuah bahan, kemudian memahami konsep arus pada bahan semikonduktor, kemudian memahami konsep bahan semikonduktor sebagai bahan pembentuk dasar komponen dioda, transistor, SCR, dan lain-lain. Yang termasuk bahan listrik adalah konduktor, semikonduktor, dan isolator. Konduktor adalah bahan padat yang dapat menghantarkan listrik dengan baik atau bahan yang mengandung banyak elektron bebas. Kemudian isolator adalah bahan padat yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau bahan yang hampir tidak mengandung muatan elektron bebas. Semikonduktor adalah bahan listrik yang berada di antara konduktor dan isolator. Lebih tepatnya, pengertian semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator atau insulator dan konduktor. Sebuah semikonduktor bersifat sebagai insulator pada temperatur yang sangat rendah, namun pada temperatur ruang dia bersifat sebagai konduktor. Semikonduktor merupakan elemen dasar dari komponen elektronika seperti dioda, transistor, dan IC atau integrated circuit. Disebut semi atau setengah konduktor karena bahan ini memang bukan konduktor murni. Bahan-bahan logam seperti tembaga, besi, timah merupakan sebuah konduktor yang baik sebab logam memiliki susunan atom yang sedemikian rupa sehingga elektronnya dapat bergerak bebas. Sebelum memahami dioda, transistor, dan rangkaian terpadu yang bekerja, maka kita pahami untuk lebih jelas kita harus pahami dulu adalah teori semikonduktor. Maka semikonduktor didefinisikan yang pertama adalah bahan yang memiliki nilai hambatan jenis atau Rho antara konduktor dan isolator dengan nilai hambatan jenis yaitu 10⁻⁻⁶ sampai 10⁴ ohmmeter. Kemudian konduktivitas bahan, yaitu kemampuan bahan untuk menghantarkan listrik. Konduktivitas bahan berbanding terbalik dengan resistivitas bahan. Ya, resistansi adalah R, maka R sama dengan Rho dikali L dibagi A. Sementara kebalikannya, Rho adalah sama dengan R dikali A dibagi L, di mana L adalah panjang penghantar, A adalah luas penampang. Maka resistivitas atau hambatan jenis bahan adalah R dikali A dibagi L, sama dengan, karena ini adalah panjang 1 cm, luas penampang 1 cm persegi, maka tahanan jenis R, sehingga hambatan jenis adalah ohm cm. Jadi kalau misalkan panjangnya dalam meter, kemudian luas penampangnya meter persegi, maka hambatan jenis mempunyai satuan ohmmeter. Kemudian ini adalah karakteristik daripada beberapa bahan listrik, yaitu konduktor. Ya, tembaga mempunyai sifat konduktor, mempunyai hambatan jenis 1,7 kali 10⁻⁻⁸ ohmmeter, jadi sangat kecil sekali. Kemudian silikon pada suhu 300 derajat Kelvin, maka silikon termasuk sifat semikonduktor, mempunyai hambatan jenis 2,3 kali 10⁻3, maka di atas konduktor atau di atas tembaga. Kemudian gelas dia bersifat isolator, mempunyai hambatan jenis 7 kali 10⁻⁶ ohmmeter, maka jauh di atas semikonduktor, jauh di atas konduktor.
Berbicara bahan listrik, kita sekilas membahas tentang model atom. Model atom menurut Bohr ya, terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron disebut nukleus. Ya, maka inti atom bermuatan positif disebut proton. Mempunyai elektron-elektron bebas ya, maka elektron terluar disebut elektron valensi. Banyaknya lintasan orbit tergantung dari material atau bahan dan jumlah elektron. Jumlah elektron dalam tiap lintasan dari terdalam keluar sama dengan 2,8 sampai 2 kali N pangkat 2, di mana N sama dengan orbit ke N. Contoh untuk germanium ya, kemudian silikon, ini termasuk semikonduktor. Germanium mempunyai 32 elektron, di mana susunan atomnya adalah 2, 8, 18, dan 4. Kemudian silikon mempunyai 14 muatan elektron, 2, 8, kemudian 4, sama-sama mempunyai elektron terluarnya adalah 4. Maka digambarkan sebagai berikut. Silikon, maka susunannya berarti 14 ya, 2, kemudian 8 dan 4, mempunyai elektron terluar atau disebut elektron valensi sebanyak 4. Kemudian germanium mempunyai susunan atom adalah 32 elektron ya, dimana ini terdiri dari 2, kemudian 8, 18, dan 4, sama-sama mempunyai elektron terluar atau elektron valensi sebanyak 4. Jadi silikon dan germanium mempunyai elektron valensi sebanyak 4 buah elektron. Lintasan valensi memerlukan 8 elektron agar atom menjadi stabil. Kemudian setiap lintasan pada atom mempunyai tingkatan energi tertentu yang disebut sebagai level energi. Antara lintasan akan muncul energi gap atau celah energi. Semakin jauh dari inti atom, maka semakin besar level energinya. Energi yang dimiliki oleh sebuah elektron sesuai dengan rumus W sama dengan Q kali V. Kemudian definisi yang kedua dari pengertian semikonduktor, yaitu bahan yang memiliki pita terlarang atau energi gap atau celah energi yang relatif kecil, kira-kira 1 elektron volt. 1 elektron volt adalah sebanding dengan 1,602 kali 10 pangkat minus 19 joule. Pita terlarang adalah daerah kosong antara pita valensi dan pita konduksi. Pita valensi adalah pita energi teratas yang terisi penuh oleh elektron. Pita konduksi adalah pita energi di atas pita valensi yang terisi sebagian atau tidak terisi oleh elektron. Maka untuk pita energi konduktor di sini digambarkan seperti ini ya, di mana antara pita valensi dengan pita konduksi nyaris tidak ada celah atau tidak ada energi gap. Jadi saling berhubungan sehingga merupakan sebuah penghantar yang baik. Kemudian pita energi semikonduktor mempunyai celah energi antara pita konduksi dengan pita valensi. Celah energi atau energi gap untuk semikonduktor tadi sebesar sebanding 1 elektron volt. Ya, celah energinya masih tidak terlalu jauh. Jadi jika hole ini elektron bisa melompat dan mengisi kekosongan dari hole atau lubang-lubang ini. Kemudian pita energi isolator. Pita energi isolator mempunyai energi gap yang sangat jauh atau yang sangat besar, yaitu sebesar 6 elektron volt. Antara pita konduksi dengan pita valensi berjarak atau mempunyai celah energi cukup jauh, sehingga antara pita konduksi tidak bisa melompat ke pita valensi, sehingga merupakan suatu penghantar yang buruk.
Kemudian bahan semikonduktor yang sering digunakan adalah silikon atau Si dan kemudian germanium. Yaitu salah satu alasan utama penggunaan semikonduktor dalam bidang elektronik adalah sifat elektronik bahan tersebut dapat dirubah dengan cara terkontrol dengan menambahkan sejumlah kecil ketidakmurnian bahan tersebut. Ketidakmurnian ini disebut doping atau dengan menyuntikkan materi atau bahan lain. Doping adalah pemberian. Yang dimaksud doping adalah untuk mendapatkan elektron valensi bebas dalam jumlah lebih banyak dan permanen yang diharapkan akan dapat menghantarkan listrik. Kemudian salah satu contoh alat elektronik yang menggunakan bahan semikonduktor ini adalah IC, kemudian ini transistor. Kemudian susunan atom semikonduktor. Bahan semikonduktor yang banyak dikenal contohnya adalah silikon atau Si, germanium Ge, dan gallium arsenida. Germanium dahulu adalah bahan satu-satunya yang dikenal untuk membuat komponen semikonduktor. Saat ini silikon menjadi populer setelah ditemukan cara mengekstrak bahan ini dari alam. Silikon merupakan bahan terbanyak kedua yang ada di bumi setelah oksigen. Struktur atom kristal silikon yaitu satu inti atom atau nukleus masing-masing memiliki 4 elektron valensi. Ikatan inti atom yang stabil adalah jika dikelilingi oleh 8 elektron, sehingga 4 buah elektron atom kristal tersebut membentuk ikatan kovalen dengan ion-ion atom tetangganya pada suhu yang sangat rendah. Seperti terlihat struktur silikon kristal ini ya, mempunyai 4 elektron valensi. Kemudian bahan semikonduktor dikelompokkan menjadi semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor intrinsik adalah semikonduktor yang masih murni yang tidak diberi doping atau campuran unsur lain yang memiliki jumlah elektron valensi yang berbeda dengan elektron valensi bahan semikonduktor. Contohnya misalkan silikon murni dan germanium murni, maka itu disebut semikonduktor jenis intrinsik. Kemudian semikonduktor ekstrinsik adalah semikonduktor yang sudah dimasukkan sedikit ketidakmurnian atau yang sudah mengalami doping. Akibat doping ini, maka hambatan jenis semikonduktor mengalami penurunan. Artinya dengan doping ini, dengan menambahkan ketidakmurnian atau doping, menambah konduktivitas dari material bahan semikonduktor tersebut. Semikonduktor jenis ini terdiri dari 2 macam. Jadi, semikonduktor ekstrinsik ini mempunyai jenis 2 macam, yaitu semikonduktor ekstrinsik tipe N, artinya pembawa muatan elektron, dan semikonduktor tipe P, pembawa muatan hole. Jadi semikonduktor intrinsik tadi adalah semikonduktor murni yang tidak diberi doping. Contohnya silikon murni dan germanium murni. Timbulnya konduksi pada semikonduktor intrinsik disebabkan oleh proses intrinsik, misalnya karena energi termal atau panas dari bahan. Pada suhu amat rendah, semikonduktor intrinsik bersifat sebagai isolator. Pada suhu tinggi, semikonduktor intrinsik bersifat sebagai konduktor. Kemudian pada semikonduktor ekstrinsik tadi, konduksi dapat dilakukan setelah adanya penyuntikan atau doping dengan menambahkan unsur lain atau pengotor dari luar. Doping atau unsur lain yang dipilih adalah unsur dari golongan yang berbeda dari silikon dan germanium. Proses penyuntikan bahan tersebut tadi sudah disampaikan, yaitu disebut doping. Pengotor yang dipilih masuk ke dalam struktur kristal yang menggantikan salah satu atomnya.
Jadi penambahan unsur lain tadi pada semikonduktor tujuannya adalah untuk meningkatkan konduktivitas semikonduktor tersebut. Yang termasuk bahan-bahan semikonduktor, yaitu dari jenis tripalen, tetrapalen, dan pentapalen. Tripalen adalah logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar atau elektron valensi sebanyak 3 buah. Contohnya boron, gallium, dan indium. Kemudian bahan semikonduktor tetrapalen yaitu logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar atau valensi sebanyak 4 buah. Contohnya silikon dan germanium. Pentapalen adalah logam-logam yang memiliki atom dengan jumlah elektron valensi atau elektron terluar sebanyak 5 buah, maka disebut pentapalen, yaitu jenis fosfor, arsenikum, dan antimon. Kemudian semikonduktor ekstrinzik tipe N, misalkan pada bahan silikon diberi doping fosforus atau arsenik yang pentapalen, yaitu bahan kristal dengan inti atom memiliki 5 elektron valensi. Dengan doping, silikon yang tidak lagi murni ini akan memiliki kelebihan elektron. Ya, artinya tadi silikon mempunyai elektron valensi sebanyak 4 buah, maka didoping oleh unsur lain yang mempunyai jenis pentapalen yang mempunyai elektron valensi sebanyak 5 buah. Maka kelebihan elektron ini akan membentuk semikonduktor tipe N. Ini kan silikon atau germanium mempunyai elektron valensi 4, kemudian didoping oleh unsur lain yang mempunyai jenis pentapalen, artinya 5 elektron valensi, maka akan mempunyai kelebihan muatan elektron. Oleh sebab itu maka disebut semikonduktor tipe N. Jadi untuk mendapatkan silikon tipe P, bahan dopingnya adalah dari jenis tripalen, yaitu yang mempunyai 3 elektron valensi, elektron terluar mempunyai atau elektron valensi mempunyai 3 buah elektron. Dengan demikian ada ikatan kovalen atau yang bolong atau hole, ya, di mana salah satunya kekurangan dari muatan elektronnya. Hole ini digambarkan sebagai akseptor yang siap menerima elektron. Maka kekurangan elektron ini menyebabkan semikonduktor ini menjadi semikonduktor tipe P. Ini kan. Jadi ini yang 4 ini adalah unsur silikon atau germanium mempunyai ikatan elektron terluar sebanyak 4 elektron. Kemudian dicampur oleh jenis tripalen yang mempunyai elektron valensi 3 buah, sehingga ada ikatan kovalen yang bolong atau hole, ya, yaitu kekurangan muatan elektron, maka disebut tipe P. Kemudian jika 2 buah tipe atau bahan semikonduktor jenis P dan N dilekatkan atau dihubungkan, maka akan didapat sambungan jenis P dan N atau PN junction yang dikenal sebagai dioda. Pada pembuatannya, material tipe P dan tipe N disambung dari satu bahan dengan memberi doping yang berbeda. Dioda akan hanya dapat mengalirkan arus satu arah saja, sehingga dipakai untuk aplikasi rangkaian penyarah atau rectifier. Maka ini adalah simbol dari dioda. Anoda adalah bagian positif, kemudian dihubungkan dengan katoda yang bermuatan negatif, sehingga simbolnya seperti ini. Maka dioda akan mengalirkan arus satu arah saja. Jika diberi tegangan maju atau forward bias, di mana tegangan sisi P lebih besar dari sisi N,
Elektron dengan mudah dapat mengalir dari sisi N mengisi kekosongan elektron atau hole di sisi P. Sebaliknya, jika diberi tegangan balik atau reverse bias atau dapat dipahami tidak ada elektron yang dapat mengalir. Artinya dioda tidak mengalirkan arus ke arah sebaliknya. Oke, selanjutnya demikian untuk materi awal dari bahan listrik atau dari semikonduktor. Demikian materi kali ini. Untuk selanjutnya kita ketemu lagi materi tentang kelanjutan dari semikonduktor, khususnya tentang dioda. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.